Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, wa dhu tamamin ma bi raf'in yaktafi, wa ma siwahu naqisun wan naqsu fi, fati alaysa zala daiman kufi. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai kana dan saudari-saudarinya. Di mana di sini beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-150 dan bait yang ke-151. Atau bagian akhir dari bait ke-150 dan bait yang ke-151. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa dhu tamamin ma bi raf'in yaktafi. Dan fi'il-fi'il yang ada dalam bab ini, yaitu bab kana wa akhawatuha ini, itu ada fi'il yang tamam. Fi'il yang tamam. Apa yang dimaksud dengan tamam di sini, sempurna di sini, itu adalah yang ma bi raf'in yaktafi. Yang fi'il tersebut itu sudah cukup dengan isim marfu yang datang setelahnya. Kita mengetahui, ya contohnya kana yang biasa kita kenal, yang naqis, itu memerlukan isim kana dan memerlukan khobar kana. Isim kana itu rofa, kemudian khobar kana itu nasab. Akan tetapi, fi'il tersebut, ya fi'il kana, itu bisa diamalkan secara tamam. Artinya nanti cukup dengan datangnya isim marfu setelah kana dan tidak lagi memerlukan isim nasab. Tidak lagi memerlukan isim mansub yang datang setelah kana. Maka fi'il yang seperti itu dinamakan dengan fi'il yang tamam. Fi'il yang sempurna. Wa ma siwahu naqisun. Akan tetapi selain fi'il-fi'il tadi yang beramal tamam, maka fi'il yang ada pada kana wa akhawatuha ini, itu semuanya adalah naqis. Artinya hanya dapat beramal seperti amalan kana dan saudari-saudarinya. Wan naqsu fi fati'a laisa zala daiman kufi. Dan sifat naqas yang ada pada fati'a, kemudian laisa dan zala, itu selalu melekat pada ketiga fi'il tersebut. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu memberikan judul untuk kedua bait ini atau 1/2 bait ini, yaitu isti'malu af'ali hadzal babi tammatan. Ya, judulnya isti'malu af'ali hadzal babi tammatan. Penggunaan fi'il-fi'il yang ada pada bab ini, yaitu bab kana wa akhawatuha ini, secara tammah, secara sempurna. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala memulai penjelasan dari kedua bait ini. Beliau mengatakan, af'alu hadzal babi qismani. Fi'il-fi'il yang ada pada bab ini, yaitu bab kana dan saudari-saudarinya, itu ada 2 jenis. Al-awwalu, yang pertama, ma yakunu tamman wa naqisan. Yaitu jenis atau kelompok fi'il dari kana dan saudari-saudarinya ini, yang dapat digunakan secara tam, dapat digunakan secara sempurna, wa naqison, dan juga dapat digunakan dengan naqis. Nanti kita akan lebih jauh membahas mengenai makna tam dan naqis ini.
Jadi intinya kelompok pertama, fiil-fiil tersebut dapat digunakan atau dapat beramal seperti fiil yang tam, fiil yang biasa, atau dapat beramal seperti fiil yang naqis, yang memerlukan isim marfu dan isim mansub yang datang setelahnya. Wathani, kelompok yang kedua, ma la yakunu illa naqison. Yaitu kelompok dari fiil ini itu hanya berupa naqis saja. Ya, dia tidak akan ada melainkan hanya dalam bentuk naqis. Atau dengan kata lain, hanya ada naqis saja untuk kelompok fiil yang kedua ini. Kemudian wa ma'nan nuqsani, ya wa ma'nan nuqsani, apa makna nuqsan dalam pembahasan fiil ini? Ya nuqsan itu tidak sempurna atau kurang. Kenapa sebuah fiil dikatakan tidak sempurna atau kurang? Karena ini ihtiyaju hadhil af'ali ila mansubin. Yaitu butuhnya fiil-fiil ini, ya fiil-fiil yang naqis ini, itu membutuhkan atau memerlukan ila mansubin. Membutuhkan atau memerlukan isim mansub yang datang setelah fiil tersebut. Yaitu dinamakan nuqson, dinamakan naqis, kurang. Idh la yatimmu ma'naha bidzikri marfu'iha faqat. Ya, sedangkan tidak sempurna maknanya dengan hanya menyebutkan isim marfu'nya saja. Artinya seperti kana, ya kana kalau yang naqis itu harus ada isim kana, kemudian harus ada khobar kananya. Isim kananya marfu', khobar kananya mansub. Maka maknanya baru sempurna. Kalau hanya disebutkan isim kananya saja, nanti maknanya menjadi belum sempurna. Ya. Kemudian bal tadhallu muhtajatan ila ma yukmilu ma'naha. Bahkan fiil-fiil yang naqis ini itu senantiasa membutuhkan ya atau memerlukan kepada sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Apa itu sesuatu yang menyempurnakan maknanya? Wadzalika bil khobari, yaitu khobar. Artinya kalau kana yang naqis itu tidak cukup hanya dengan isim kana, tetapi juga dia memerlukan kepada khobar kana. Fa idza qulta kana aliyun, maka jika engkau mengatakan kana aliyun saja, ya kana aliyun saja, maka lam tadulla illa 'alal wujudil mutlaqi. Maka jika engkau mengatakan kana aliyun, engkau tidak menunjukkan melainkan hanya menunjukkan kepada suatu keberadaan yang mutlak. Ya, hanya keberadaan semata. Ya, hanya menunjukkan bahwa Ali itu ada. Ya, alladzi huwa diddul adami. Dan keberadaan yang mutlak ini itu hanyalah lawan dari ketiadaan. Berarti ketika engkau mengatakan kana aliyun, engkau hanya mengatakan Ali itu ada, yang merupakan lawan dari ketiadaan. Wa hadza ghairu muradin wala matlubin. Dan makna keberadaan yang mutlak tersebut, keberadaan semata tersebut, itu bukanlah makna yang dimaksud dan juga bukan makna yang diminta. Fa idza ja'al khobaru, ya. Maka jika misalnya didatangkan khobar dalam kalimat tersebut, wa qulta, dan engkau mengatakan kana aliyun musafiron. Dahulu atau pada saat itu Ali bepergian. Ya, maka di sini ada isim kananya yaitu aliyun, kemudian khobar kananya yaitu musafiron. Ya. Maka dengan ini tuhaddidul murada. Ya, maka dengan menambahkan musafiron itu tuhaddidul murada,
engkau menentukan dengan pasti atau memastikan maksud dari kalimat tersebut. Wa tu'inul matluba. Ya, dengan menambah musafiron tersebut, maka wa tu'ayyinul matluba. Ya, wa tu'ayyinul matluba. Ya, maka dengan menambahkan musafiron itu engkau ya membuat yang diminta, yang diinginkan itu menjadi ya tertentu. Artinya makna dari kalimat tersebut itu adalah sesuatu yang kita inginkan dan juga sesuatu yang diinginkan oleh pendengar. Maka di sini ya fi'il yang naqis itu memerlukan akan khobar. Kemudian kelanjutannya wa ma'nat tamami, dan apa makna dari fi'il yang tamam? Tadi fi'il yang nuqson, yang kurang, yang tidak sempurna. Maka di sini ada fi'il yang tamam, fi'il yang sempurna. Apa maknanya? Makna dari fi'il yang tamam adalah iktifa'uha bimarfu'iha. Fi'il-fi'il tersebut itu mencukupkan diri dengan isim marfu yang datang setelahnya. Artinya ketika datang fi'il, kemudian datang isim marfu setelahnya, maka sudah cukup, sudah sempurna maknanya. Wa adamu ihtiyajiha ila khobarin. Dan fi'il-fi'il yang tamam tersebut itu tidak membutuhkan, tidak memerlukan kepada khobar. Sya'nuha fi dzalika sya'nul af'alil ukhra at-tammati. Ya, sya'nuha fi dzalika sya'nul af'alil ukhra at-tammati. Maka keadaan fi'il kana dan saudari-saudarinya itu ketika dalam keadaan tamam, maka keadaannya itu sama dengan keadaan fi'il-fi'il lain yang sempurna. Ya, kita mengetahui ya fi'il-fi'il yang lain itu ya kebanyakan tamam, sempurna. Dan di sini kana dan saudari-saudarinya itu ada yang dapat beramal sempurna seperti ini atau digunakan secara sempurna. Maka keadaannya saat itu fi'il-fi'il kana dan saudari-saudarinya itu sama saja seperti fi'il sempurna yang lain. Fa idza qulta, ya maka jika engkau katakan idza kana ramadhanu fajtahid fis shadaqati. Idza kana ramadhanu fajtahid fis shadaqati. Jika datang bulan Ramadan, maka bersungguh-sungguhlah dalam bersedekah. Wajadta annal ma'na tammun. Maka engkau dapati dalam kalimat ini idza kana ramadhanu fajtahid fis shadaqati. Maka wajadta annal ma'na tammun. Maka engkau dapati bahwa makna dari kalimat ini itu sudah sempurna. La naqsa fihi. Tidak ada kekurangan di dalam kalimat tersebut. Walau wada'ta badala kana al-fi'la ja'a, ya, dan misalnya, dan jika engkau meletakkan sebagai pengganti kana, yaitu fi'il ja'a, ya maksudnya, walau wada'ta badala kana al-fi'la ja'a itu, jika engkau ganti fi'il kana tadi, itu menjadi fi'il ja'a. Ya, mathalan, sebagai contoh. Ya, jadinya bagaimana? Idza ja'a ramadhanu fajtahid fis shadaqati. Ya. Maka apa? Tammal makna. Maka maknanya itu sempurna. Walam yakhtalifil muradu. Dan tidak berbeda maksudnya di antara kedua fi'il tersebut. Ya, karena di sini kananya adalah kana yang tam. Ya, maka sama seperti ja'a, yang ja'a juga adalah fi'il yang tam. Maka kita lanjutkan penjelasan beliau. Wa kullu af'ali hadzal babi tusta'malu tammatan wa naqisatan illa thalathatan. Wa kullu af'ali hadzal babi tusta'malu tammatan wa naqisatan illa thalathatan.
Dan seluruh fiil-fiil yang ada pada bab ini, yaitu bab kana dan saudari-saudarinya ini, itu dapat digunakan dalam keadaan tamah, ya, sempurna, atau dalam keadaan naqis, dalam keadaan kurang tadi. Illa thalathatan, kecuali 3 fiil. Artinya apa? Artinya selain 3 fiil ini, itu seluruh fiil-fiil yang ada pada kana wa akhwatuha ini dapat digunakan secara tamah atau dapat digunakan secara naqisah. Apa ketiga fiil tersebut yang hanya dalam bentuk naqis ini? Wahia, yaitu al-awwalu fati'a. Yang pertama adalah fiil fati'a. Ats-tsani laisa. Yang kedua adalah laisa. Ats-tsalitsu, yang ketiga, zalallati mudhari'uha yazalu kama taqaddama. Yang ketiga adalah zala yang mudhari'nya yazalu, sebagaimana telah berlalu penjelasannya mengenai hal tersebut. Maka fati'a, laisa, kemudian zala yang mudhari'nya yazalu, itu hanya dapat digunakan secara naqis. Tidak dapat digunakan secara tam. Ya. Kemudian amma zalallati mudhari'uha yazulu, ya, adapun zala yang mudhari'nya adalah yazulu, fahiya tammatun. Maka zala yazulu ini itu adalah bukan fi'il naqis, tapi fi'il yang tam. Walaysat min af'ali hadzal babi. Dan zala yazulu ini itu bukan pembahasan atau bukan termasuk golongan dari bab ini, yaitu bab kana wa akhwatuha. Wa qad jaa'a mudhari'uha fi qawlihi ta'ala. Atau maaf, sebelumnya nahwu, contoh dari fi'il yang zala yazulu ini adalah Sholatudz zuhri idza zalatis syamsu. Sholatudz zuhri idza zalatis syamsu. Sholat zuhur atau waktu sholat zuhur itu ketika matahari tergelincir dari puncak maksudnya. Maka kita perhatikan zala di sini itu hanya membutuhkan satu isim, yaitu asyamsu. Ya, zalatis syamsu. Tidak lagi memerlukan kepada khobar zala yang misalnya mansub, ya, tidak perlu. Maka di sini zalatis syamsu ini zalanya adalah fi'il yang tam, bukan yang naqis. Ini contoh yang madhi. Kemudian yang mudhari', wa qad jaa'a mudhari'uha fi qawlihi ta'ala. Maka zala yazulu ini itu sungguh telah datang mudhari'nya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fatir ayat ke-41. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih." Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Maka di sini perhatikan ada antazula. Ya, antazula. Itu berasal dari fi'il zala yazulu. Kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Di sini ada i'rabnya. Antazula fi ta'wili masdarin majrurun biharfin mahdhufin. Antazula fi ta'wili masdarin majrurun biharfin mahdhufin. Antazula ini itu dapat ditakwil menjadi masdar atau mudahnya masdar muawwal. Yang masdar muawwal ini itu menempati kedudukan majrur.
Majrurnya dengan apa? Dengan huruf jar yang dihapus. Apa takdirnya? Ai minaz zawali. Minaz zawali. Karena masdarnya kan az-zawal. Nah, kenapa majrur? Karena ada huruf yang dihapus yaitu min. Ya, min. Maka di sini tadi takdirnya adalah innallaha yumsiku as-samawati wal arda minaz zawali. Ada huruf jar yang ditakdirkan yaitu min. Maka az-zawal di sini yang merupakan takwil dari antazula itu menempati kedudukan majrur. In qulna, ya, namun jika kita mengatakan yumsiku bimakna yamna'u. Ya, yumsiku kalau misalnya kita katakan maknanya itu adalah yamna'u. Ya, maknanya yamna'u. Au aniz zawali, maka takdir fi'il atau takdir huruf jar yang dihapus itu bukan lagi min. Ya, akan tetapi an. Ya, bukan lagi min tetapi an. Ya, ini mengenai pasangan dari fi'il dan huruf jar. Kalau amsaka yumsiku itu dengan min, ya, amsaka minaz zawali. Kemudian kalau mana'a itu huruf jarnya an. Ya, menjadi yamna'u aniz zawali. Akan tetapi sama-sama apapun takdir dari fi'ilnya atau makna dari fi'ilnya itu ada huruf jar yang dihapus. Kalau tidak min, ya an. Kemudian au maf'ulun li ajlihi. Atau antazula ini masdar yang dapat di i'rab sebagai maf'ulun li ajlihi. Maksudnya bagaimana? Ai li alla tazula. Ya, asalnya adalah li alla tazula. Kemudian wa qauluhu in amsakahuma. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala masih pada ayat yang sama, ada wala in zalata, kemudian in amsakahuma. Maka in amsakahuma ini maknanya adalah ai ma yumsikuhuma. Ma yumsikuhuma. Maka fa'in bimakna ma, maka in yang ada pada in amsakahuma maknanya adalah ma. Wa qauluhu min ahadin, dan firman Allah Subhanahu wa taala min ahadin, min yang ada dalam ayat tersebut zaidatun i'raban la ma'nan. Maka min di situ adalah min zaidah. Ya, min zaidah namun itu dari sisi i'rab. Dari sisi i'rab. Akan tetapi bukan dari sisi makna. Karena adab kita bahwa setiap huruf yang ada pada Al-Qur'an atau setiap huruf yang berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang tambahan. Semuanya memiliki makna. Akan tetapi dari sisi i'rab itu adalah tambahan. Ya, tambahan. Karena ahadun itu adalah fa'il dari amsaka. Sehingga min di sini zaidah secara i'rab namun tidak secara makna. Wa ahadin fa'ilun majrurun lafdhon marfu'un mahallan. Maka lafadz ahadin tadi itu menjadi fa'il. Fa'il tapi lafadznya itu majrur. Ya, fa'il tetapi lafadznya majrur karena ada tadi min zaidah secara i'rab tadi. Namun secara kedudukan dia adalah marfu'. Ini sedikit tambahan faedah dari i'rab ayat tadi. Kemudian kita kembali ke atas. Wa min amtsilatil af'alit tammati fi hadzal babi qauluhu ta'ala. Dan di antara contoh-contoh dari fi'il yang tammah, ya fi'il yang sempurna dari bab ini, itu ada pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-193, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Maka di mana di sini syahid dari ayat ini? Maka di sini dijelaskan fa fitnatun fa'ilu takunu. Ya, fitnatun adalah fa'ilu takunu at-tammati. Maka lafadz la fitnatun pada hatta la takuna fitnatun itu adalah lafadz fitnatun merupakan fa'il untuk takunu namun yang tammah. Di situ bukan naqis. Apa maknanya? Wahia bimakna tahsulu au taqa'u. Wahia bimakna tahsulu au taqa'u. Yaitu makna dari takunu di sini adalah tahsulu, ya, terjadi, atau taqa'u, berlaku. Maka di sini takunu di sini adalah fi'il yang sempurna. Wa qauluhu ta'ala, kemudian contoh yang lain ada pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat ke-53. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ala ilallahi tasirul umur." Ingatlah bahwa kepada Allah lah kembali semua urusan. Maka di sini ada fi'il sara yasiru. Yang kita mengetahui itu juga merupakan kana wa akhawatuha. Tetapi di sini diamalkan secara tammah. Ya, ai tarji'u. Tafsiru di sini artinya adalah tarji'u. Yaitu seluruh perkara tadi itu kembali. Wal umuru fa'ilun, dan lafadz al umuru adalah fa'il untuk tasiru. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud ayat ke-107 di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khalidina fiha ma damatis samawatu wal ardu. Khalidina fiha ma damatis samawatu wal ardu. Maka di sini mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Maka di sini madama di sini walaupun dia kana dan saudari atau saudari kana termasuk saudari kana, akan tapi tidak ada isim mansub atau tidak ada khobar dari madama. Hanya ada fa'ilnya yaitu as-samawatu. Maka di sini apa madamat? Di sini artinya adalah ai ma baqiyat. Yaitu ya selama ada langit dan bumi tersebut. Kemudian was-samawatu fa'ilun, dan lafadz as-samawatu adalah fa'il dari madamat. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Rum ayat ke-17, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka bertasbihlah kepada Allah di waktu engkau berada di petang hari dan waktu engkau berada di waktu subuh. Maka perhatikan di sini ada dua akhwat kana, yaitu tumsuna dan tusbihuna. Ya, asalnya dari amsa yumsi menjadi tumsuna, kemudian asbaha yusbihu menjadi tusbihuna. Maka ada dua akhwat kana di sini. Akan tetapi di sini itu tidak ada khobar dari tumsuna dan tidak ada khobar dari tusbihuna. Maka apa? Ai hina tadkhuluna fil masai. Yaitu ketika kalian masuk di waktu petang. Wa hina tadkhuluna fis sabahi. Dan ketika kalian masuk di waktu subuh. Maka di sini tidak diperlukan khobar. Ini fi'il yang tam, yang sempurna. Kemudian
wa qauluhu ta'ala, dan juga pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat ke-60. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya huquba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Maka di sini kita melihat ada akhwat kana. Yang mana itu? Yaitu la abrahu. La abrahu itu dari ma bariha, kemudian la yabrahu, kemudian la abrahu. Maka di sini itu adalah sebetulnya akhwat kana. Akan tetapi di sini itu tidak memerlukan khobar. Maka faqauluhu, maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala la abrahu ay la adhhabu. Ya, la adhhabu. Maka di sini adhhabu di sini fahuwa mudhari'un tammun marfu'un. Maka adhhabu di sini adalah fi'il mudhari' yang tam dan juga marfu'. Karena tidak ada penasab, tidak ada penjazm. Kemudian apa fa'ilnya? Fa'il dari adhhabu ini wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang istitarnya itu wajib, takdirnya adalah ana. Kemudian wataqulu, dan contoh yang lain, kalau engkau mengatakan adhaina, ya, apa artinya kalau kita mengatakan adhaina? Ai dakhalna fid duha. Kami masuk di waktu duha. Maka perhatikan tidak ada khobar adha. Ya, hanya ada fa'il yaitu na fa'ilin. Kemudian wabata bil qaumi. Ya, wabata bil qaumi. Apa maksudnya bata bil qaumi? Itu ai nazala bihim lailan. Ya, menghabiskan waktu malam bersama kaum tersebut. Maka di sini bata walaupun dia adalah akhwat kana, tetapi kita lihat tidak ada khobar bata di sini. Kemudian contoh yang lain, walau dhallaz zulmu la halakan nasu. Dan jika kezaliman itu tetap ada, maka manusia akan binasa. Ya, sungguh manusia akan binasa. Maka di sini dhalla itu walaupun dia akhwat kana, tetapi tidak memerlukan khobar dhalla. Tetapi cukup dengan fa'il yaitu az-zulmu. Fadhalla bima'na dama. Maka dhalla di sini itu maknanya adalah dama. Ya, maka dhalla yang ada pada kalimat tersebut ya fadhalla bima'na dama. Maka dhalla yang ada pada kalimat tersebut maknanya adalah dama, selama. Wataqulu, dan juga engkau mengatakan, ini contoh yang lain, fakkaktu halaqatis silsilati. Fakkaktu halaqatis silsilati. Saya melepaskan ikatan rantai. Fangfakkat. Maka ikatan rantai tersebut itu terputus atau terlepas. Ya, jadi fakkaktu halaqatis silsilati fangfakkat. Saya melepaskan ikatan rantai, maka ikatan rantai tersebut terlepas. Ya, infakka. Kita juga mengetahui bahwa infakka itu merupakan akhwat kana. Ya, infakka itu akhwat kana. Namun di sini kita melihat dia tidak ada khobar dari infakkanya. Hanya ada fa'il, ya fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya hiya, kembalinya kepada halaqatu.
Maka infakkat di sini maksudnya adalah infasolat, infasolat, ya, terlepas. Kemudian wahada makna qawlihi, dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wadhu tamamin. Apa maksud dari wadhu tamamin? At-tammu min af'ali hadzal babi, yaitu yang sempurna, yang tam dari fiil-fiil yang ada dalam bab ini, yaitu kana wa akhawatuha. Apa yang tam tersebut? Ma yastaghni bimarfu'ihi, yaitu fiil yang cukup dengan isim marfu'nya, an mansubihi, dan tidak memerlukan dari isim mansubnya. Ya, istaghna bi itu ya mencukupkan diri, kemudian istaghna'an tidak memerlukan. Wa ma siwal muktafi bimarfu'ihi naqisun. Dan selain fiil yang mencukupkan diri dengan marfu'nya tadi, itu disebut sebagai fiil yang naqis. Kenapa naqis? Lihtiyajihi ilal mansubi. Karena dia memerlukan kepada isim mansub yang datang setelahnya. Wan naqsu fi fati'a wa laisa wa zala madhi yazalu daiman kufi. Dan sifat naqs yang ada pada fi'il fati'a, kemudian laisa, kemudian zala yang merupakan madhi dari yazalu, daiman kufi. Apa maksudnya daiman kufi? Ay tabi'aha wa lazamaha. Artinya sifat naqs tersebut, khusus untuk ketiga fi'il tersebut, itu selalu mengikutinya dan juga membersamai ketiga fi'il tersebut. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.